Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya terima kasih. Pertama-tama mungkin silakan diaktifkan kameranya selama Zoom. Oke, terima kasih. Lalu kedua, ini kita lagi ya, ini SI 01 hingga 08 ya. Ya, jadi ini pertemuan kedua kita di Nurul Fikri yang kemarin di matematika ya. Nah, sekarang di statistika. Nah, oke, sebelum mulai mungkin saya mau intermezzo dulu terkait matematika gitu ya. Nah, mungkin kalian boleh nanti chat aja dalam menjawabnya gitu ya. Pertama saya mau tanya kemarin hasil dari matematika menurut diri kalian masing-masing itu sudah puas atau belum puas? Ya, boleh di chat. Kalau puas dibilang puas, tidak puas coba di chat juga tidak puas atau belum puas gitu ya. Silakan. Oke, belum puas, baru satu orang nih. Sangat tidak puas. Wah, ada yang sangat tidak puas. Baik. Oh ya, kalian boleh chatnya ke everyone atau ke direct saya langsung ya, nggak masalah. Jadi mungkin ada yang nggak mau terpublish gitu ya. Jadi nggak mau semua orang tahu. Jadi boleh direct. Gitu. Wah, banyak yang nggak puas nih. Oh, ada satu orang yang puas nih, tapi persentasenya sangat kecil ya. Belum puas, belum puas, sudah puas. Oke, baik. Oke, banyak yang nggak puas ya. Oke, nah, mungkin ini saya nggak sebutkan namanya kali ya, nggak apa-apa ya. Jadi general aja. Nah, ini kan banyak dominasi yang nggak puas ya. Nah, mungkin bisa diceritain nih nggak puasnya kenapa? Eh, karena nilainya eh, apa dapat apa gitu ya, dan harusnya harapannya dapat apa gitu ya. Misalkan kan kalian dapatnya misalkan B, harapan saya A gitu. Itu boleh nanti di chat juga. Jadi enggak kayak kalau yang belum puas atau yang enggak puas atau bahkan tadi ada yang bilang sangat tidak puas. Nah, coba di-share ke saya nilai yang kamu dapat apa dan yang kamu harapkan tuh harusnya apa. Kayak gitu. Oke, boleh di-share. Direct aja karena ini memang personal ya. Khawatir ada yang nggak mau disebutkan. Saya pun nggak sebutkan kok siapa yang sangat tidak puas gitu ya. Oke, nah ini udah ada nih ya. Oke, dapatnya Cemin. Uh, Cemin. Oke, mungkin coba dibalas dengan direct ya yang tadi bilang dapatnya Cemin, Pak, padahal ekspektasinya dapat A. Nah, coba yang chat seperti itu coba jawab deh. Memang sebelumnya kamu nggak ikut perbaikan karena setahu saya Cemin itu gagal ya. Boleh dibalas di chat aja, nggak apa. Oke, ada yang dapat B, harapannya A ya. Matematika dapat B, sedangkan targetnya A atau A minus. Oh, ikut Pak, dapat C. Oke, baik-baik. Ya karena ya memang apa namanya, kalau remedial memang insya Allah akan lulus sih. Oke, A minus. Harapannya A minus tapi dapat B minus. Oke. Oke, silakan yang lain boleh chat. Biar saya tahu gitu ya, gimana sih hasil kemarin. Oke. Dominasi memang maunya A dan A minus ya, teman-teman ya. Baik. Oke, nah sekarang mungkin kita rubah lagi pertanyaannya. Nah, jadi buat evaluasi gitu ya. Ini nggak apa-apa direct aja. Jadi tidak perlu everyone nggak apa-apa. Eh, Menurut kalian tuh bisa dapat seperti itu tuh kenapa gitu ya? Apa yang menurut kalian kurang gitu ya? Apakah dari pemahaman kalian atau dari tugas yang sedikit kerjain atau yang memang belum optimal atau gimana gitu ya? Boleh dijawab atau dari sisi saya pengajarnya atau dari materinya gitu. Itu boleh di-share nggak apa-apa.
Silakan diketik lagi kenapa bisa dapat seperti itu atau bisa dapat nilai itu gitu ya. Ekspektasinya bagus-bagus kok. Emang dominasi memang kalau kuliah tuh maunya A ya. Semua mahasiswa tuh maunya A gitu ya. Harapannya maunya A. Tapi kadang-kadang realitanya suka berbeda-beda seperti itu. Oke. Jawab nih pertanyaan saya nih. Oke, udah ada yang jawab nih. Oke, kurang teliti. Oh, pemahaman. Iya, ya, pemahaman yang kemarin ya, sistem online. Dan saya baru terapkan di tengah ya. Harusnya memang dari awal tuh ada video tutorial yang menjelaskan pakai kertas, maksudnya coret-coret kayak gitu. Karena kesalahan saya sendiri lupa untuk membuka, bisa dilihat nilainya. Oh, ini perihal itu ya, pengisian tugas ya. Jadi kalau pengisian tugas kan pakai link, ya memang ya kalian memang harus lebih aware. Jadi memang saya tuh biasanya ngoreksinya di akhir-akhir karena waktunya adanya seperti itu. Tapi saya nggak mau ngulangin ya, gitu ya. Jadi sebelum UTS, tugas-tugas sebelum UTS itu nanti akan bisa dirilis pas setelah UTS gitu ya, target saya. Jadi kalau ada buka, bisa tuh segera dibuka, jadi nggak terlalu mepet. Salah di saya karena kurang ada latihan, memahami materi, sarguru, kurang maksimal. Oke, oke. Oke, nah ini perihal UTS ya. Kemarin tuh sebenarnya kan pernah saya kasih tahu ya bahwa teman-teman saat UTS tuh jangan pernah ngasih jawaban ke teman lain gitu ya. Apapun alasannya, siapapun dia gitu ya, mau teman dekat atau mau gebetan atau apapun, itu jangan pernah ngasih jawaban ke teman-teman yang lain. Karena kan ketika teman-teman udah ngasih jawaban, kalian nggak bisa menjamin bahwa mereka akan niru, akan nyalin atau enggak kan ya. Kecuali kalian bisa ya gitu mantau langsung, nah itu masih bisa. Tapi kan biasanya kalau online kan ngirim aja gitu kan via web email. Nah, hal yang saya khawatirkan terjadi kemarin pas lagi saya koreksi. Banyak sekali jawaban yang sama. Jadi jawaban yang sama itu konteksnya adalah persis ya teman-teman ya. Kalau sama tapi ada pembedanya itu saya anggap ya udah gitu. Ada kalau saya strict gitu ya. Kalau saya dalam proses pengoreksian mungkin 70% tuh sama gitu. Apalagi ada beberapa kelas ya, saya lupa kelas berapa, itu hampir 95% jawabannya sama. Mirip bukan sama. Mirip itu konteksnya apa? Ya prosesnya agak mirip, tapi yang beruntungnya mereka adalah yang bedanya itu. Jadi makanya tidak dianggap sama. Nah, tapi ada beberapa teman-teman yang di sini ada ya yang saya kasih keterangan jawabannya sama dengan si B gitu, jawaban sama dengan si C. Nah, itu sebenarnya yang ngebuat teman-teman jatuh, nilainya rada jatuh gitu ya. Dan memang yang mereka tuh apabila kalian ngerjain sendiri, jawabannya benar, tapi sayangnya ditiru sama temennya. Jadi saya sih kemarin ada dapat dia harusnya dapatnya 95. Jadi salah sedikit di himpunan. Jadi salah sedikit itu konteksnya adalah kurang tepat gitu ya. Mungkin yang kurang tepat. Jadi saya anggap 25 karena kan nomor 1 30. Nah, jadi totalnya 95. Nah, ketika saya koreksi bawah lagi, 5 orang di bawahnya itu sama persis dengan dia nomor 2 dan nomor 3-nya. Gitu ya. Jadi yang dikoreksi ya hanya nomor satunya aja, yaitu adalah 25. Gitu. Jadi itu yang ngebuat jatuh itu kemarin tuh. Nah, makanya pelajarannya buat teman-teman, ini saya ngajarin seperti ini konteksnya untuk semuanya. Jadi berawal dari jawaban UTS, itu privasi kan? Jadi, jawaban UTS, terus juga biodata diri, hal-hal sama diri kita masing-masing itu kalau di-share gitu ya. Kalau mau diajarin, kalau mau ya dipantengin. Misalkan nih aku mau lihat dong jawaban kamu gitu ya. Karena biar tahu caranya. Nah, jangan pernah ngirim filenya, tapi kamu dia atau dia samperin kamu, terus ini kayak gini caranya, tapi jangan ditiru ya gitu. Nah, kamu pantengin sampai dia selesai. Jangan pernah dilepas jauh ya.
gitu. Karena kamu kan nggak jamin nih. Karena berapa kemarin bilang gini, Pak, jujur Pak, saya nggak diri, gitu kata dia, gitu ya. Tapi komparasi dua-duanya dia, ya memang aku emang ini percis gitu ya, sama percis, bukan iklan tapi sama percis, gitu. Nah itu yang amat disayangkan ya, teman-teman udah kerja keras, tapi sayangnya teman-teman yang lain, oknum-oknum itu tidak bertanggung jawab, gitu. Nah ini pelajaran semuanya. Jadi oleh karena itu kita belajar dari kemarin karena sistemnya hampir sama di semester ini, gitu ya. Jadi ada pengumuman juga. Nah tapi beda di sini mungkin nanti ada kuisnya lebih banyak, gitu ya. Karena nanti di semester ini ada asisten yang bantuin saya juga sebagai atau kalau kalian misalkan kan kalau yang sering nanya berapa gitu ya, misal satunya Lutfi gitu ya, siapapun yang dia bingung pasti tanya gitu ya. Nah nggak sebenarnya saya nggak apa-apa gitu ya, mau malam mau siang mau pagi itu nggak apa-apa, saya insya Allah balas secepatnya. Nah tapi kan hanya kecil ya persentasenya yang kayak gitu. Nah jadi saya mengatakan bahwa kemungkinan besar nih kalian mungkin segan gitu ya, atau mungkin bingung mau ngomong apa, pakai kata-kata apa gitu ya, jadi malah nggak enak atau gimana gitu kan, biasa persepsi gitu ya. Nah oleh karena itu nanti ada asisten, saya harap teman-teman menghilangkan persepsi itu, jadi hanya yang banyak ke kakak asisten, karena kakak asisten juga saat ini masih kuliah, jadi kakak kelas kalian. Jadi karena sama-sama mahasiswa, saya harap gapnya itu kecil, kasih antara kamu atau kalian dengan kakak asisten nanti ya. Bentar, saya tanya, bacain dulu. Jadi ada yang ini Pak bisa UM nggak ya? Itu maksudnya apa tuh? Boleh dibalas lagi? Perlu saya mencoba saya. Jadi ya UM enggak ya? Gitu. Nah itu coba di chat lagi ya. Maksudnya apa? Apakah bisa UM? Banyak banget ya. Boleh di chat tuh, ada yang tahu UM itu apa? Oh ujian mandiri di Nurul Fikri ada ya ujian mandiri ya? Saya belum tahu sih. Yang nah coba Santika deh karena ada everyone. Santika ujian mandiri itu di NF ada? Apa ya Santika ya? Ada nggak Santika? Hadir Pak. Iya. Saya kurang tahu Pak. Itu saya teman saya minta tolong untuk ditanyain begitu. Kalau Oh. udah aman, cuman teman saya. Iya, maksudnya ujian mandiri itu apa? Di NF saya baru pertama kali denger nih. Belum Saya pernah juga. dengar. Tanyanya gitu, kok bisa UM atau ujian mandiri enggak gitu. Oke, nah ini yang bertanya nih ada 2 orang nih. Coba dibahas aja di chat nanti saya baca. Oke, Fahrelio dari Asda semester ini bisa diadakan juga nggak Pak? Kalau praktik enggak ya, karena terkait ruangan sih masih sama kendalanya terkait ruangan kan. Kan kalau kalian tuh semester ini ada 3 ya, udah ada 3 ya mata kuliah yang offline. Nah dengan adanya 3 itu, jadi per kelas tuh 3, kalian 3, kelas yang lain 3, terus TI juga 3 semua, jadi per kelas tuh 3. Jadi ruangannya itu sudah masuk gitu ya. Kalaupun nyari itu mungkin gitu ya. Ya saya pernah bilang nggak bisa dalam satu waktu, karena asisten sebenarnya satu kelas satu gitu. Tapi nanti kalau mungkin di sini adalah kemungkinan kecil teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak berharap bisa ada offline ada praktikum secara offline gitu. Tapi kalaupun ada praktikum kita adakan online nanti. Gitu misalkan praktikum tentang penjelasan software untuk statistika gitu ya. Nah, terus juga statistika kan masih bisa nih diarahin ke Python gitu ya. Nah, misalkan nanti memungkinkan itu bisa di situ, karena kan nanti ada kakak asisten yang membantu. Seperti itu ya. Wah, di semester ini ada 4 praktikum ya. Wah, itu udah banyak tuh. Seperti itu, oke.
Nah, jadi intermezzonya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya harap dijadikan evaluasi gitu ya kemarin. Ya mungkin kemarin di semester 1 karena baru jadi mahasiswa gitu ya. Masih banyak hal yang perlu disesuaikan. Nah, salah satunya adalah peraturan-peraturan yang berbeda dengan dosen. Jadi peraturan saya belum tentu sama kan dengan dosen lain gitu ya. Tapi yang pasti teman harus tahu setiap dosen tuh peraturannya kayak gimana. Kayak gitu ya. Oke, nah kita mulai. Oke, jadi statistika ya. Jadi statistika ini apa namanya? Gini deh. Coba di chat lagi deh. Kalau menurut kalian tuh matematika komputer kemarin dari 1 sampai 5 peringkat kesulitannya itu berapa? Kalau 5 itu paling sulit, 1 paling mudah gitu. Nah, menurut kalian masing-masing tuh matematika komputer tuh nilai kesulitannya berapa sih? Gitu. Coba deh, saya pengen tahu menurut kalian dari sudut pandang kalian. 5 itu yang paling sulit, 1 itu yang paling mudah. 4, Pak. 4. Oke. Oke, 4. Oh, ada 4. 3, 4. Oke, coba ada lagi nggak? 3. Oh, ada yang 5. Oke. 5. Ada yang 5, ada yang 4,5 nih. Ini nggak ada yang bilang 1 atau 2 ya? Nggak ada ya? Nanti dibilang sombong sama teman-teman ya. Enggak kok, nggak apa-apa. Oke, 3,8. Oke, baik. Nah, intinya berarti kan apa namanya? Rata-rata atau sedang-sedang aja sampai sangat susah gitu atau sangat sulit ya matematika kemarin. Nah, jadi di statistika ini sebenarnya ini masih ada hitungannya teman-teman. Namanya kan statistika ya. Jadi ada perhitungannya. Kalau dibilang perhitungannya lebih susah atau enggak, kalau menurut saya lebih mudah daripada matematika. Karena matematika itu kan eksak banget gitu. Jadi proses perhitungannya itu sistematik gitu ya, sistematik. Jadi jelas. Nah, kalau statistika juga sama punya sistematis, tapi dia lebih mudah nih dalam mendapatkan nilainya. Nah, tapi tantangannya beda. Kalau di matematika, kita proses atau kita hitung dapat hasil ya udah. Ya, ibaratnya kan gitu ya. Jadi nggak perlu diolah, nggak perlu dijelasin, nggak perlu diartikan nilainya. Tapi kalau di statistika, tantangannya adalah ketika kita mendapatkan nilai dari suatu perhitungan, nilai itu harus memiliki penjelasan. Gitu ya. Kita harus menganalisis namanya. Jadi menganalisis maksud dari nilai tersebut gimana. Nah, itu tantangan baru tuh buat teman-teman di semester ini. Jadi statistika itu lebih mudah karena perhitungannya tidak panjang ibaratnya gitu. Tapi tantangan barunya adalah hasil dari setiap perhitungan itu ada penjelasannya atau harus dijelaskan atau harus dianalisis. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di statistika ini moga-moga bisa mendapatkan ilmu dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman SI gitu ya. Matematika juga saya harap dapat manfaatnya, bisa diambil yang baiknya, dihilangkan yang kurang baiknya atau yang tidak baiknya. Nah, di statistika ini juga seperti itu ya. Oke. Lalu ya perkenalan saya. Jadi kita udah kenal. Ini juga nggak usah. Oke, nah ini dia. Nah, jadi untuk hari Rabu atau untuk SI 01 sampai 08 itu nanti ada asisten namanya Kak Yunika gitu ya. Nah, jadi Kak Yunika ini nanti akan membantu saya untuk menemani teman-teman selama 1 semester seperti itu. Nah, mungkin Kak sudah masuk sini? Join Zoom? Sudah. Sudah. Oke, nah mungkin Kak Yunika boleh perkenalkan diri dulu biar teman-teman di sini SI 01 hingga SI 08 kenal Kak Yunika itu siapa. Terus mungkin teman-teman ada yang penasaran boleh nanya ya Kak ya. Oke. Silakan Kak. Baik. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yunita Jemjahani. Saya dari jurusan Sistem Informasi 02 angkatan 2020. Gitu aja. Sini ada yang mau ditanyain nggak? Masih malu-malu nih kayaknya Kak Yunika ya. Oke, mungkin Kak Yunika bisa dijelasin kan di apa namanya setiap jurusan ada peminatan ya. Kak Yunika ngambil apa? Terus
apa namanya, peminatannya tuh ngapain aja sih gambarannya kayak gitu. Oke, baik. Jadi aku ngambil peminatan enterprise. Di sini udah pembagian peminatan apa belum ya? Belum, Kak. Oh, belum ya. Oke, jadi aku peminatannya enterprise. Nah, gambaran mungkin kalau belajar enterprise ini lebih kepada kita belajar gimana kayak kita jadi manajemen proyek gitu. Kayak gitu aja belajarnya. Terus juga peminatan enterprise ini nggak terlalu sulit juga sih menurutku kayak gitu. Gimana nih? Ada yang tanya lagi nggak? Atau ada yang mau sharing-sharing lagi gitu? Malu-malu ya. Ya sudah. Udah nggak. Baik. Mungkin perkenalan Kak Yunika awal seperti itu, gitu. Nanti insya Allah Kak Yunika akan join di grup Telegram. Nanti bisa kenalan lagi di grup Telegram, biar yang nggak ikut Zoom bisa tahu ada Kak Yunika gitu ya. Jadi Iya, baik. teman-teman ini awalan ya. Jadi selama 1 semester ini nanti Kak Yunika akan membantu teman-teman gitu ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan apapun, misalkan nggak mau nanya materi nih, tapi nanya tentang SI gitu ya, itu boleh nanya ke Kak Yunika tuh. Gitu, misalkan mau curhat tentang SI, misalkan peminatan gitu. Peminatan kan ada beberapa ya Kak ya. Tapi nanti bisa diberikan gambaran oleh Kak Yunika biar lebih mantap gitu. Tapi saran peringatan dari saya gitu ya. Ini khususnya untuk yang cowok-cowok gitu ya. Nanyanya jangan modus ya. Nanyanya yang benar gitu, dengan bahasa yang pasti yang sopan dan waktu. Oh ya, Kak Yunika tuh mau diganggunya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Biar teman-teman bisa tahu. Iya, aku boleh diganggunya gitu ya dari jam 8 pagi sampai paling sampai jam 4 sore aja ya, teman-teman. Oke, betul ya teman-teman ya. Jam 8 hingga jam 4 sore ya. Oke, nah itu ada yang tanya tuh dari Andrian tuh, Kak di peminatan enterprise ngoding nggak? Nah gimana Yunika? Nggak ada ngoding kok. Nggak ada ngoding. Aman ya? Aman, nggak ada ngoding tuh Andrian. Oke, baik. Siap, terima kasih Kak Yunika. Ya. Kita lanjutkan ya. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Kak ini ada 4 asisten yang akan bantuin saya. Jadi sudah dibagi per kelas-kelas. Jadi ini per kelas atau per rombel? Jadi saya masih suka tuker gitu. Intinya per jadwal lah. Nah, Kak Yunika itu nanti akan membantu teman-teman gitu. Kenapa harus dibantu ya? Pertanyaan itu akan dijawab di sini gitu ya. Kalau kita lihat nih outline-nya gitu ya, nomor 1 sampai nomor sekian di bawah itu kayaknya materi-materi terus. Tapi kalau kita lihat paling bawah, ya, tugas proyek statistika. Waduh. Teman-teman mungkin udah paham ya, saya proses ngajar saya, pembelajaran saya gimana. Nah, kemarin pun kita udah melakukan tugas proyek ya. Jadi tugas proyeknya teman-teman mencari data sekunder dari Google Maps terkait jarak agar bisa dibikin grafnya gitu, dan hasilnya itu memuaskan gitu ya. Banyak yang sudah sesuai dan memang itu dalam sudah melewati beberapa tahap pengoreksian ya, alhamdulillah. Nah, tapi banyak yang mungkin agak lama balasannya gitu karena memang yang nanya banyak. Nah, oleh karena itu nanti adanya Kak Yunika membantu saya nih untuk mengoreksi gitu ya, untuk tugas proyeknya gitu. Nah, jadi ini beberapa materi ya. Jadi bisa dibaca. Untuk detailnya mungkin setiap pertemuan, tapi ini garis besarnya lah ya. Nanti distribusi frekuensi itu nanti akan diajarkan gimana teman-teman bisa mengelompokkan data yang teman-teman dapat menjadi beberapa kelompok atau beberapa kriteria. Nah, itu nanti biasanya bentuk tabel. Nanti dari tabel itu bisa kita buat dengan visual yang lain, yaitu adalah misalkan bar chart, line chart, pie chart, atau scatter, atau yang lain-lain. Banyak, kayak gitu ya. Nah, lalu yang kedua, ukuran pemusatan dan penyebaran nih masih umum ya, mungkin ya. Teman-teman pasti paham tentang mean, median, modus itu paham ya, insya Allah ya. Terus kuartil, itu sering banget tuh di sekolah dulu, kayak gitu. Nah, yang ketiga, ini korelasi. Nah, ini mungkin ada yang asing nih buat teman-teman. Nah, gambaran besarnya intinya, materi korelasi ini akan diajarkan bagaimana kita bisa mengetahui keeratan dari 2 objek atau 2 variabel yang sedang kita teliti. Nah, seperti apa sih variabel? Nah, variabel tuh banyak ya. Tapi intinya dari variabel itu adalah yang bisa diukur. Contohnya misalkan ukuran kaki dengan ukuran kepala.
gitu. Nah, jadi kita mau lihat korelasi nih, ukuran kaki dengan ukuran kepala tuh berapa sih? Nah, misalkan keluar sekian, nah itu nanti ada artinya. Berarti kalau dia tinggi nilainya, berarti kaki sama kepala itu saling berpengaruh, gitu ya. Tapi bukan sebab akibat ya, teman-teman ya. Nanti akan diajarkan detail di materinya. Lalu untuk regresi sendiri, ini berbicara tentang perkiraan atau forecasting, gitu. Kalau di dunia teknik industri itu namanya forecasting. Gimana kita bisa memprediksi nilai di masa depan, gitu. Jadi meramal ya. Tapi meramalnya bukan seperti dukun gitu, enggak. Kita sebagai orang saintifik, kita berdasarkan data, gitu. Nah, terus selanjutnya ada teori sampling. Nah, teori sampling ini garis besarnya adalah teman-teman insya Allah akan diajarkan gimana kalian mengambil data, gitu, mengambil data di lapangan atau data primer. Nah, data-data inilah yang nanti akan digunakan untuk dasar penelitian, gitu. Nah, kalau SI sih umumnya biasanya pakai data primer biasanya, karena tidak berhubungan dengan coding atau pembuatan program dan sebagainya. Tapi dominasinya sih, tapi ada beberapa yang memang membuat program atau membuat sistem. Lalu yang berikutnya itu adalah teori probabilitas. Nah, di teori probabilitas ini teman-teman akan diajarkan gimana teman-teman melihat peluang gitu ya dari suatu kejadian, intinya kan seperti itu ya. Namanya juga teori peluang. Nah, tapi nanti ada peluang bersyarat mungkin yang perlu didalami. Lalu ada distribusi diskrit. Nah, distribusi diskrit itu terdiri dari beberapa distribusi. Misalkan ada distribusi binomial, hipergeometrik, terus nanti juga ada distribusi normal gitu. Sebenarnya ada beberapa materi yang belum dimasukkan nih, moga-moga sih cukup ya. Tapi dengan ini sih, ini komposisi yang terbaik. Karena tugas proyek ini akan memakan kuota yang cukup banyak di pertemuan, gitu ya. Jadi tugas proyeknya ini agak spesial teman-teman. Jadi gambaran umumnya adalah tugas proyek ini menggunakan data primer. Nah, kalau di matematika kan menggunakan data sekunder ya, teman-teman hanya tinggal rajin-rajin explore di internet, explore tempat wisata atau tempat rekreasi yang saya bilang, dan explore jaraknya. Kemudian nanti divisualkan dengan graf, seperti itu. Nah, tapi tugas ini, tugas proyek di statistika ini, teman-teman ngambil data langsung ke responden. Responden ini siapa ya? Orang lain, gitu, di luar kelompok teman-teman, gitu. Lalu yang lebih menantang lagi, nah kenapa saya bilang menantang? Karena ini mungkin pertama buat saya, mahasiswa saya ini saya kasih tugas seperti ini. Jadi output dari tugas proyek, gitu. Kalau kemarin kan outputnya apa? Nilai ya. Outputnya hanya nilai yang saya kasih, gitu. Nah, di sini outputnya selain nilai itu adalah jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Gitu. Jadi saya berharap teman-teman ini bisa berbuah jurnal ilmiah, gitu ya, jadi dalam satu template dan nanti bisa dipublikasi, moga-moga, gitu ya. Jadi publikasi itu adalah proses gimana kita artikel ilmiah kita nanti direview sama orang reviewernya, gitu. Biasanya reviewer itu profesor atau doktor. Nah, berarti kalau kita sudah layak dan sudah dipublikasi, berarti artikel kita itu layak atau sudah diakui, kayak gitu. Nah, jadi ini rada menantang karena jarang-jarang gitu ya. Kalau dibilang tingkat kesulitannya lebih susah nggak dari kemarin? Iya, gitu. Tapi semoga kesulitan ini akan menjadi pintu gitu ya buat teman-teman. Ketika nanti ke depannya nih disuruh sama dosen, nanti tugasnya bikin jurnal ya, gitu ya. Nah, teman-teman dengan gampang oke, gitu. Karena sudah pernah bikin jurnal, gitu. Karena ibaratnya manusia itu kayak gini ya. Kalau saya analoginya, kalau kalian nggak pernah luka, terus kena luka seset aja, itu sakit banget. Kan gitu. Tapi ketika kalian sering jatuh dari motor, terus habis itu kalian luka keiris aja, biasa aja, dihansaplasin aja. Kan kayak gitu ya. Jadi semakin kuat tempaannya, gitu ya, kaliannya makin tajam. Nah, ketika tajam itu, kalian nanti motong, yang biasanya motong kertas doang, terus disuruh motong pohon, itu bisa, kan gitu. Nah, jadi moga-moga sih tugas ini memang berat, aku ini memang berat. Tapi harapan saya sih teman-teman bisa fokus, dan makanya saya berani ini juga ada Kak Yunita yang membantu saya dalam proses pembuatannya. Gitu. Kalau saya pribadi sendiri gitu ya, handle, betulnya kan saya 4 kelas ya.
semester ini handle 4 kelas untuk megang proyek kayaknya agak sulit, bukan agak sulit ya, pasti sulit, waktunya habis nanti gitu. Nah, insya Allah saya optimis. Nah, teman-teman juga harus optimis, tugas ini bisa selesai dan bisa jadi satu artikel ilmiah, nanti kita tinggal publish. Nah, publishnya ini mungkin nggak bisa barengan ya teman-teman. Jadi ibaratnya pastinya ketika mau dipublish nanti saya proofreading dulu, atau artinya saya tambahin atau saya perbaiki dulu sehingga nanti layak buat dipublish gitu. Jadi intinya ada proses proofreading dulu biar ketika sudah disubmit atau sudah dimasukkan ke web publisher itu lancar gitu insya Allah. Jadi target kita sih di NF dulu, jadi jurnal di NF dulu target awal kita. Tapi kalau memang nanti bisa di luar target, di luar gitu, alhamdulillah seperti itu. Oke, nah penilaian. Nah penilaian ini agak beda ya. Penilaian ini jadi agak banyak, kalau kemarin kan cuma sedikit ya. Jadi ada absen, kuis, tugas individu, tugas proyek, UTS, dan UAS. Nah, jadi ini juga tadi ada yang nanya, Lutfi ya. Jadi tugas proyek itu tetap ya kelompok. Nah, kelompoknya saya sih estimate 3 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak apa-apa, nanti kelompoknya jadi banyak, nggak apa-apa. Gitu. Jadi saya mau meningkatkan probabilitasnya dulu. Jadi ibaratnya, misalkan 20% dari 10 kelompok kan cuman 2 kelompok atau 2 artikel ya. Tapi kalau misalkan 20% dari 50 kelompok gitu, berarti kan ada 10 jurnal ya. Gitu. Jadi saya banyakin sampel aja nggak apa-apa. Oke, nah di sini absennya 5% ya. Jadi saya turunin. Jadi nanti ada sistem absen yang mungkin teman-teman sudah mulai absen belum ya. Jadi di Elena sudah saya masukin link absennya. Jadi saya nggak pakai Google Docs lagi. Jadi langsung saya pakai fitur AIS yang baru. Jadi fitur ini membuat teman-teman bisa absen sendiri di waktu yang sudah ditentukan. Nah, dengan syarat kalian harus login di AIS dan kemudian harus mengambil mata kuliah ini, mengambil mata kuliah statistika ini. Kalau belum ngambil atau ada yang salah, itu biasa error dulu. Gitu ya. Nah, jadi saya memberikan waktu. Jadi ini karena sistem baru, jadi ada namanya sistem percobaan dan sosialisasi, yaitu sebanyak 3 pekan. Gitu ya. Jadi 3 pekan ini teman-teman bagi yang memang ada problem ya udah selesaikan dulu aja. Nanti kalau udah selesai hubungin saya, nanti akan saya bukakan lagi. Gitu ya. Tapi misalkan teman-teman nih baru ingatnya minggu depan. Tapi minggu depannya sebelum hari ini ya, sebelum hari Rabu gitu ya, sebelum kuliah berikutnya, kalian baru ingat nih hari Senin. Pak, maaf, pekan 1 kemarin saya lupa absen. Gitu. Gimana ya, Pak? Oke, nanti saya akan bukakan lagi kayak gitu. Jadi selama 3 pekan ini saya ingin teman-teman membiasakan untuk absen di fitur yang baru di AIS dengan mandiri gitu ya. Jadi saya nggak perlu ngerekap lagi karena itu nanti ketika sudah habis, itu kan saya kasih waktu biasanya sampai malam ya. Nanti sudah di generate, nanti akan berubah sendiri tuh. Gitu. Nah, pastikan ketika milih itu milih hadir ya teman-teman ya. Jadi kemarin tuh ada kelas TI dan kelas ESI juga sih. Dia nggak sengaja milih izin gitu ya. Jadi yang nanti kebaca adalah izin bukan hadir. Tapi nggak apa-apa kalau nanti nggak sengaja itu nanti akan dirubah sampai pekan ketiga. Gitu. Jadi pekan ketiga ini saya anggap percobaan dan sosialisasi dulu. Jadi teman-teman kalau ada kesalahan atau lupa atau gimana-gimana itu kabarin aja yang penting. Boleh di grup atau boleh japri ya. Seperti itu. Oke, nanti kuis. Nah, kuis ini 10%. Nah, sama seperti kemarin ya. Tapi kemarin tuh kuisnya cuma dikit ya kalau nggak salah ya. Cuma 1 atau 2 gitu ya. Nah, tapi di sini kuisnya insya Allah akan rutin setiap minggu, setiap materi selesai. Jadi minggu ini belum ada kuis. Nah, lalu ada tugas individu. Nah, tugas individu ini sama seperti kemarin. Jadi tugasnya itu modelnya saya akan coba buat unik. Kalau kemarin kan uniknya adalah menggunakan NIM ya. NIM masing-masing. Jadi setiap orang tuh beda-beda deh. Tapi kemarin tuh saya heran teman-teman. Masih ada aja orang yang kecolongan. Gitu ya. Jadi namanya siapa, NIM-nya siapa, kok dipakai sama orang lain dengan nama yang berbeda. Gitu. Nah, jadi ini dia yang nyonteknya males apa yang ngasihnya teledor atau gimana gitu ya. Intinya kalau tugas unik itu intinya nggak mungkin bisa nyontek gitu ya. Jadi caranya saya lihat gitu ya. Walaupun memang saya nggak
semuanya saya hitung gitu, enggak. Karena nggak mungkin saya hitung. Tapi saya lihat caranya, proses hitungnya, kalau dia benar ya berarti benar, gitu kan. Karena kadang-kadang tuh ada yang tricky ya, mahasiswa ya. Karena saking kreatifnya, di tengah-tengah dia pakai jawaban orang lain, kayak gitu. Jadi di awal pakai NIM dia, terus pas proses perhitungannya pakai NIM yang lain, gitu. Jadi buat saya itu adalah tetap kecurangan gitu ya. Jadi kalau saran saya sih belajar jujur aja gitu ya. Makanya teman-teman tuh harus punya mindset adalah nilai itu penting gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah attitude dan skill. Itu yang lebih penting. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan IPK-nya 4 gitu ya, anggap 4,0 sempurna, semuanya A. Tapi sering nyontek, terus abis itu pas ditanya bisa apa nggak bisa apa-apa, kan sama aja. Gitu kan, buat apa? Kan gitu. Jadi teman-teman nilai itu penting, tapi yang lebih penting adalah attitude dan skill. Gitu. Jadi tetap mengedepankan attitude dan skill-nya gitu ya. Tata krama dan juga dari skill-nya. Gitu. Jadi nilai itu saya bukan bilang nggak penting, ya penting. Nilai bagus itu sangat penting. Tapi jangan karena nilai kita menggunakan semua cara biar dapat bagus gitu, jangan. Seperti itu ya. Nah, oke, terus tugas individu. Nah, tugas individu tadi udah jelasin ya. Jadi nanti ada beberapa sih, target saya ada 4 selama 1 semester. Jadi itu dilakukan sebelum UTS. Karena setelah UTS sih saya berharap kalaupun mungkin ya tidak ada tugas individu karena sudah mulai tugas proyek. Nah, tugas proyek itu akan start setelah UTS atau pertemuan ke-8 gitu ya. Jadi pertemuan 8 itu sosialisasinya atau penjelasan tentang tugasnya. Nah, dari itu gongnya atau sudah mulai dari tugas proyeknya. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 14. Jadi 7 minggu tugas ini akan dikerjakan. Jadi karena saya bilang ini levelnya sudah termasuk susah, jadi kita cicil pelan-pelan gitu ya, agar nggak keteteran gitu. Karena datanya kan primer ya, nggak mungkin ya kalian baru ngerjain tugas ini di pekan 12 atau bahkan pekan 13, sementara dikumpulkan di pekan 14. Itu impossible ya menurut saya. Karena data primer itu butuh waktu, teman-teman. Pertama kalian harus siapin energinya, siapin waktunya, terus siapin instrumennya buat bisa dapat data itu, kayak gitu ya. Oke, nah UTS biasa seperti kemarin studi kasus, nanti kalian bisa pecahin ya. Nah kalau UASnya ini adalah presentasi, jadi teman-teman nggak perlu bingung atau nggak perlu kayak panik, waduh nanti udah ngerjain proyek, terus nanti UASnya soal lagi gitu, enggak. Karena hasil diskusi saya dengan asisten, lebih baik presentasi aja. Ya nggak apa-apa saya mah gitu. Nah tapi memang sini konsekuensinya adalah kalau kalian lihat di formatnya, proyek itu menyumbang 50% dari total nilai teman-teman gitu ya. Jadi dari laporannya 25, dari presentasinya 25 gitu. Jadi teman-teman apa sih, harus rajin teman-teman ya, harus bantuin teman-temannya agar nilai proyeknya ada. Jadi bayangin nih, nilai proyeknya nggak ada. Kalau nilai proyeknya nggak ada kan jadi itu ya. Jadi apa namanya? Nah gini lebih baik ya. Jadi kalau nilai proyeknya nggak ada, kan jadi habis 50-nya ya. Jadi tinggal 50 gitu. Nah 50 di NF itu apa sih? Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalaupun udah ngerjain tugasnya bagus, kuisnya bagus, terus absennya masuk terus tapi nggak ngerjain proyek, wah tetap aja gitu ya. Jadi teman-teman jadi kayak apa namanya, sia-sia ya kenanya ya gitu. Tapi intinya semua dikerjain lah ya, seperti itu. Oke, next. Nah sekarang kita masuk ke statistika. Nah sebelum masuk mungkin ada yang mau tanya dulu, boleh via chat atau langsung on mic. Oke, nah ini ada yang bertanya, pembagian kelompoknya gimana? Nah, kalau pembagian kelompoknya nanti saya pengennya dari saya sendiri, karena kan kemarin saya sudah punya database teman-teman nih, yang nilainya bagus, gitu ya. Terus juga yang nilainya nggak bagus, gitu ya. Jadi saya coba buat, nanti teman-teman bisa coba confirm gitu ya. Nah, khawatirnya kan kayak, nih orang ini nggak pernah masuk Pak, nggak pernah aktif. Kan nanti kan kita sudah
pekan ke-7 nih. Jadi selama 7 pekan ini kan kelihatan nih aktif atau enggak. Nah, itu nanti saya lihat di absen. Jadi dari absen sama nilai sebelumnya. Kalau dia jarang masuk, ya mungkin bisa saya kelompokkan sama orang yang jarang masuk gitu. Karena kalau saya gabungkan nggak fair gitu ya. Dan lagi pula juga sebenarnya kalau dia nggak bantu ya tetap 0 juga kan. Seperti tugas kemarin. Tugas kemarin kan saya pernah bilang, konfirm ke saya kalau ada yang nggak bantu sama sekali. Kalau bantunya dikit bilang juga, kalau bantunya juga nanggung bilang juga, kayak gitu. Kayak nanggung maksudnya apa sih, kayak dia bantuin tapi ngedumel mulu. Nah itu kan kayak nanggung gitu. Oke, nah seperti itu ya. Nah ini terus hasil laporannya dipresentasiin kelompok ya. Oke. Nah oh ya, jadi saya belum jelasin ya. Jadi laporan yang tadi tugas proyek itu, yang 25% awal, itu nilai kelompok. Jadi kalau laporannya bagus, insya Allah semua anggotanya nilainya bagus. Tapi kalau UAS, yaitu presentasi dari laporan proyek, itu individu nilainya. Walaupun nanti presentasinya kelompok. Gitu, misalkan Ziden gitu ya. Ziden sama siapa, gitu. Terus Ziden yang dominan, tapi 2 temen ini dikit jelasinnya. Ya nanti Ziden yang bagus, teman-temannya nggak bagus. Atau saya balik, Ziden banyak nih dominan, tapi cara presentasinya ya monoton, kayak gitu-gitu aja. Terus yang lain sedikit tapi bisa mengimprovisasi ya. Berarti Ziden rata-rata teman-teman yang lain bagus. Jadi saya nggak bilang jelek ya, karena dia presentasi udah banyak gitu. Nah, kuncinya adalah pembagian, managingnya. Jadi teman-teman harus pembagian waktu dan pembagian materi. Gitu. Jadi kalian jelasin apa. Nah, ketika sudah dibagi, all out aja. Gitu ya, jelasin apa yang memang perlu dijelasin. Jangan ngebaca doang gitu. Itu nilainya rata-rata lah, nggak bagus. Kalau saya bilang rata-rata ya berarti kalau rata-rata tuh bisa 50 atau 60 gitu, tapi masih dapat nilai. Tapi kalau bagus itu range-nya itu saya 80, 90, kalau 100 saya kasih itu apabila saya terkesan dengan effort-nya dia, terkesan dengan biasanya saya lihat dari usaha dia bikin PPT-nya gitu. Saya pun lagi belajar nih bikin PPT yang bagus gitu ya, yang nggak putih. Biasanya saya bikin PPT putih terus gitu, karena malas kan desain. Jadi saya juga pakai Slide.Go ya, kemarin juga banyak yang pakai Slide.Go. Saya lihat bagus-bagus ya udah saya pakai. Kayak gitu. Jadi teman-teman intinya nanti pas presentasi all out aja. Pikirin yang lainnya tuh pembagiannya aja, tapi ketika kalian presentasi udah pikirin diri sendiri. Seperti itu ya. Oke, ada lagi? Oke, mungkin boleh nanti sambil diketik ya. Oke, nah definisi statistika. Nah, statistika yang tadi saya sudah jelaskan sedikit gitu ya. Ya, jadi ini adalah lanjutan dari matematika, kayak gitu ya, atau cabang ilmu dari matematika. Gitu. Tapi di dalamnya ada beberapa aktivitas. Kalau matematika kan kita menganalisis, identifikasi, terus menyelesaikan, dan menginterpretasikan, kan gitu ya. Nah, tapi di sini di statistika itu kita kumpulin dulu datanya. Jadi kumpulin data dan informasinya, kemudian analisis, interpretasi, dan terakhir adalah mempresent dengan data dari datanya, dengan grafik biasanya atau tabel atau apapun. Itu statistika. Beberapa fungsinya itu adalah pertama bisa menjelaskan data sebagai dasar untuk mengambil keputusan, membantu untuk peramalan, dan mengatasi masalah, membantu dalam pengendalian kualitas, dan membantu dalam penelitian. Ya, kita breakdown satu-satu ya. Jadi pertama menjelaskan data. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan, jadi data mentah gitu ya, atau data yang kita dapat itu sebenarnya sulit buat didapatkan informasi kayak gitu. Nah, atau kalian pernah buka-buka nggak data dari BPS gitu. Nah, semua data insya Allah ada, tapi memang datanya hanya berbentuk kotak dengan isian tertentu, misalnya tahun sekian Indonesia, terus tahun berikutnya segini, tahun berikutnya lagi segini, terus tingkat penganggurannya berapa persen, naik turun gitu. Nah, sebenarnya dari tren itu kita bisa lihat naik atau turun gitu. Cuman kita perlu effort buat mengetahui itu karena kan datanya banyak. Nah, oleh karena itu dengan adanya statistika, kita dibantu untuk bisa menjelaskan data tersebut gitu ya, dengan mengolah dan juga nanti memvisualkan gitu ya. Jadi di sini kita dapat mengidentifikasikan pola atau trennya dari data yang kita dapatkan itu. Dan makanya statistika itu penting. Dan memang saat ini statistika kan lagi naik daun ya, karena efek dari meningkatnya data dan juga lowongan pekerjaan data science
gitu ya. Data science itu kan basisnya matematika dan statistika, kayak gitu. Jadi dari situ dikembangkan dan dikawinkan dengan teknologi, gitu sehingga jadilah data science. Gitu. Nah, oleh karena itu statistika itu sangat penting, itu membuktikan bahwa statistika itu bisa masuk kemana saja, gitu ya. Bukan hanya ke bidang IT, tapi semuanya seperti itu. Lalu yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, tadi ini relate sama yang pertama ya. Dari data yang sudah dijelaskan, biasanya kan ada informasi yang dikeluarin, gitu ya, atau informasi yang didapat. Nah, dari informasi itu kita bisa mempertimbangkan keputusan yang akan kita ambil nanti berdasarkan data tersebut, hasil data tersebut. Nah, jadi keputusan yang kita ambil tuh nggak sembrono gitu ya, tapi berdasarkan data historis atau data aktual gitu. Jadi seenggaknya kita punya dasar seperti itu. Nah, contoh gampangnya adalah ketika kalian atau saya ingin membeli sesuatu. Contohnya dulu saya handphone. Saya tuh kalau beli handphone itu pertimbangannya banyak. Saya komparasi dulu beberapa handphone yang sejenis dengan harga range yang saya sanggup gitu. Nah, ketika sudah ketemu, nah saya ambil putusan gitu. Nah, jadi proses eksplorasi tadi itu adalah proses saya mengambil data. Gitu ya, dan saya coba analisis terus saya putuskan gitu, walaupun memang tidak ada eksplisit statistiknya, tapi kan prosesnya sama gitu, proses statistiknya sama. Jadi kan menganalisis, interpretasi adalah mempresent. Oke, nah ini cara untuk mendapatkan datanya. Ada yang bertanya, nah itu nanti dengan instrumen gitu ya. Salah satu instrumen yang paling sering digunakan adalah kuesioner gitu, itu untuk data primer, atau biasanya dengan wawancara, atau bisa juga dengan focus group, atau bisa juga dengan brainstorming. Ada banyak. Intinya kita mau menggali, tergantung konteksnya, kita mau nyari datanya gimana, untuk apa. Kalau misalkan kita mau mendalami permasalahan atau mencari solusi dari kasus, itu bisa menggunakan wawancara atau brainstorming atau focus group. Tujuannya agar orang-orang bisa menggali cara pandang dia terhadap kasus tersebut gitu. Nah, ini proses ini sangat umum digunakan nih saat interview, pas kerja, atau saat misalkan interview beasiswa, itu sangat sering digunakan. Kayak gitu ya. Nanti itu akan diajarkan di teori sampling di pekan berapa ya? Saya mungkin 5 kali ya. 4 atau 5. Jadi teori sampling itu akan cukup concern karena itu bukan hanya fokusnya kita gimana cara ngambil datanya, tapi jumlah data yang kita butuhkan tuh berapa sih? Nah, itu bisa di teori sampling. Nah, lalu berikutnya yang ketiga, membantu untuk peramalan. Nah, di sini peramalan dalam konteks bukan peramal seperti dukun ya. Misalkan jodoh kamu gimana, rezeki kamu gimana, enggak. Kita seorang ilmiah gitu ya, seorang akademisi itu enggak seperti itu. Jadi kita enggak kira-kira, teman-teman. Jadi kita enggak nebak. Gitu, tapi kita memutuskan berdasarkan data. Nah, data gimana sih? Data yang kita biasa gunakan adalah data historis atau data masa lalu. Contohnya misalkan kita nih, kita misalkan sudah pernah makan makanan gitu ya. Nah, akhirnya kita nanti jadi lebih tahu tentang makanan tersebut, enaknya gimana, terus kurangnya yang mana, terus tukang mana yang sesuai sama ekspektasi kita, kayak gitu. Walaupun kita nggak bisa jadi chef ya, tapi seenggaknya kita bisa menilai, oh ini enak, oh ini kurang enak gitu. Nah, itu efek dari data historis yang pernah kita lakukan gitu ya. Jadi itu data itu tersimpan di otak kita gitu. Sama seperti kalian misalkan orang organisasi, terus udah ketemu banyak orang, terus misalkan nih kayak Kak Yunita nih ketemu kalian offline, terus ngajar kalian. Nah, secara nggak langsung Kak Yunita tuh bisa nebak gitu ya. Oh, ini orangnya akan begini. Itu tapi tebakan ya. Perlu divalidasi, perlu dibuktikan gitu. Sama seperti saya juga kayak gitu. Kalau udah ngajar offline, terus ada mahasiswa yang kayak gitu tuh, gitu ya. Ini tipe A gitu. Kalau dulu saya mengkategorikan ada mahasiswa tipe badut gitu, ada mahasiswa tipe eksekutif gitu. Jadi beda-beda. Jadi tipe badut tuh tipe yang ini orang nggak ngomong aja bikin orang ketawa gitu. Plusnya adalah mencairkan suasana pastinya. Tapi minusnya adalah ini sumber gaduh, troublemaker. Kayak gitu. Jadi gimana kita mengatasinya? Ada beberapa tipsnya gitu ya. Kalau saya dulu dengan membuat dia tidak kaku gitu ya, dan tahu posisi, tahu kondisi. Jadi kapan dia bercandanya itu
timingnya harus pas, jangan bercanda pas lagi jelasin, jangan bercanda pas lagi ngerjain tugas dan sebagainya. Ya seperti itu ya. Jadi peramalannya seperti itu, bukan ke arah nebak gitu ya, tapi berdasarkan data historis. Nah, itu manusia. Nah, kalau misalkan di statistik tuh contohnya seperti apa? Contohnya bisa kita aplikasikan, misalkan kalian adalah investor saham gitu ya. Kalian mau nih investasi, tapi saham apa ya gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan prinsip statistika untuk menebak gitu ya, atau bukan menebak ya, memutuskan saham mana yang memang layak buat kita investasikan kayak gitu. Tapi saya jujur sampai saat ini pun belum bisa pada step itu gitu ya, karena memang di saham itu bukan hanya soal data ya, bukan soal trennya gitu, karena dilihat juga bisa dari kinerjanya, dari keuntungannya, kerugiannya, dan banyak hal lah ya. Itu oleh karena itu bukan hanya data historis dari tren datanya, tren nilai harganya, tapi juga dari data historis dari perusahaannya kayak gitu. Dan banyak hal ya, insya Allah banyak banget. Ya gitu. Terus membantu dalam penelitian. Nah, ini yang kita lakukan gitu. Nah, kita lakukan kan penelitian termasuk ya. Jadi teman-teman ini kalau dosen-dosen kan meneliti ya. Nah, mahasiswa tuh ngerjain tugas. Nah, jadi insya Allah teman-teman sudah melakukan sebagian tugas dari dosen gitu ya, yaitu meneliti. Jadi penelitiannya yang memang mini ya, tidak harus perfect gitu ya. Tapi nanti saya akan bantu proofreadingnya di terakhir agar ini terlihat lebih baik kayak gitu. Oke, nah mohon maaf, tanya di sini saya sudah membaca di sebuah website. Di sini statistika apa boleh melihat jurnal dari sebuah website? Ya mungkin boleh jelaskan maksudnya gimana? Kalau jurnal, iya memang dari website. Jadi website publisher gitu ya. Jadi misalkan kayak STTNF kan punya website publisher namanya JTT ya, Jurnal Teknik Teknologi apa ya, saya lupa pokoknya intinya jurnal JTT-NF. Nah, itu memang berisi dari website kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan? Mau dijelaskan langsung nih, saya mention aja, Lutfi. Siapa? Jadi gimana maksudnya Pak? Jadi kan di sini saya baca kalau misalkan kita mau membuat sebuah laporan, bahwasanya kita harus melihat jurnal-jurnal yang sudah sebelumnya yang diminta. Nah, berarti kalau kita nanti akan ingin membuat laporannya, berarti kita boleh kan melihat yang sebelum-sebelumnya ini kan Pak? Iya, oke. Itu wajib Lutfi, benar, itu wajib. Ya, jadi karena nanti yang saya gunakan adalah langsung template dari jurnal ya. Jadi makanya teorinya sedikit, terus juga jadi bukan fokus ke teorinya tapi fokus ke masalahnya. Sama gimana kalian menjelaskan metode dan juga penjelasannya. Kalau Lutfi baca-baca tuh jurnal tuh ada yang memang teorinya banyak gitu, tapi dominasi atau kebanyakan tuh teorinya tuh eksplisit gitu. Jadi ketika bahas tentang pengukuran sampel, nah itu ada teorinya sedikit. Gitu. Terus nanti misalkan ada pembahasan pengujian itu ada teori sedikit kayak gitu. Jadi dia nggak ada bab khusus buat teori kayak gitu. Nah, apakah nanti butuh jurnal-jurnal sebelumnya? Iya, butuh. Jadi nanti teman-teman harus rajin-rajin untuk cari-cari gitu. Seperti itu Lutfi. Ada yang mau tanya lagi? Cukup. Oke, kalau cukup kita next ya. Oke, nah terus yang kelima ini agak saya percepat ya. Ya, jadi membantu penilaian kualitas. Nah, jadi di TI ataupun non TI yang mana saya di teknik industri gitu ya, penilaian kualitas itu penting namanya. Jadi kalau nggak dilakukan penilaian kualitas itu akan meningkatkan namanya produk cacat di pasaran. Gitu. Produk cacat itu sebenarnya gimana sih? Nah, produk cacat itu adalah produk yang tidak sesuai standar. Gitu. Misalkan kalian beli momogi gitu ya, beli momogi kan harusnya isinya 2, nah tapi isinya 1 gitu ya. Nah, itu termasuk cacat tuh. Terus kalian beli permen sekantong plastik gede gitu ya, yang di Indomaret gitu. Nah pas kalian buka ada beberapa kantong plastik yang sudah tersegel tapi nggak ada isinya. Nah itu termasuk cacat gitu. Nah cacat itu kondisi di mana tidak sesuai kan. Nah jadi
Yang dirugikan siapa? Yaitu user atau konsumen. Kalau di IT kan user namanya ya. Kalau di teknik industri itu konsumen. Nah, jadi karena dirugikan akan merusak image si perusahaan itu gitu. Dampaknya ke situ akan menurunkan kualitas dan kepercayaan dari usernya. Gitu. Makanya di IT pun sama ya. Ada testing juga kalau saya tahu gitu ya. Ada QA, terus juga mungkin ada software testing. Jadi tujuannya sebelum di launching itu dites dulu, sudah sesuai belum, ada bugs-nya enggak gitu. Karena di software itu kan kebanyakan ada bugs-nya. Jadi kalau saya yang pahamnya kan ketika saya mau back gitu ya. Nah, itu kan salah satu bugs-nya. Kayak gitu sih. Nah, terus yang keenam adalah mengidentifikasikan dan mengatasi masalah. Nah, yang tadi saya jelaskan kan banyak masalah ya. Jadi masalah-masalah itu kan harus diketahui dulu pertama sebelum diatasi, ya gitu ya. Misalnya nih, mau ngatasin macet di Depok gitu ya. Nah, gimana cara macetnya sedangkan kamu nggak tahu nih faktor-faktor apa yang membuat macet gitu ya. Yang paling tinggi yang membuat macet itu apa, kayak gitu ya. Nah, jadi di statistika itu bisa membantu untuk mengidentifikasikan dari masalah itu. Ketika udah dapat baru nanti dicoba instruksinya untuk jalan keluar. Gitu. Nah, kalau di teknik industri itu ada namanya diagram Pareto. Sepertinya itu juga umum ya. Semuanya juga pakai. Di tempat kerja juga pakai untuk mengetahui masalah apa yang terbesar. Oke, nah sekarang masuk ke populasi dan sampel. Gitu ya. Nah, ngomongin populasi dan sampel, mungkin boleh di chat. Sepengetahuan kalian tuh populasi dan sampel tuh apa sih? Boleh di chat yang kalian tahu. Nggak usah browsing ya. Jadi yang kalian tahu aja dengan bahasa kalian. Silakan. 1 menit coba. Oke, populasi itu apa? Sampel itu apa? Gitu. Coba. Wah. Ya, ini membuat saya semakin yakin nih. Nanti besok di pekan depan kalau ada Zoom, pokoknya selama ada Zoom berikutnya saya akan memberikan reward and punishment gitu ya. Reward and punishment itu apa gitu. Jadi reward itu adalah ketika kalian 100% atau berapapun ketika kalian hadir di Zoom dengan menyalakan kamera. Nah, nanti punishment-nya apa? Punishment-nya nanti akan saya absen satu-satu sesuai namanya, kayak gitu ya. Jika dia nggak jawab, ya berarti dialfakan, gitu ya. Jadi mungkin akan saya terapkan di pekan depan, gitu ya. Sebagai motivasi teman-teman untuk standby, gitu. Jadi memang saya nggak butuh kamera nyala terus-menerus. Nah, nanti minggu depan pun itu kamera nyala ketika saya minta di akhir sesi. Nanti akan saya screenshot, nanti akan direkap sama Kak Yunita gitu ya. Jadi kalau masuk terus itu nanti ada rewardnya. Nggak masuk terus juga nggak apa-apa sih, pasti ada rewardnya. Pastinya rewardnya nilai tambah ya. Tapi punishmentnya apa? Punishmentnya ketika saya panggil nih, saya absen satu-satu, nggak jawab 3 kali, saya panggil 3 kali terus nggak jawab, itu nanti akan dianggap alfa. Seperti itu ya. Itu nanti akan saya terapkan gitu. Tadi saya masih mempertimbangkan, tapi semakin yakin nih saya. Karena untuk memotivasi teman-teman untuk standby aja, gitu ya. Kalian nggak butuh nyalain memang, karena namanya online nyambi-nyambi gitu ya. Saya pun kalau lagi ikutin webinar juga kadang nyambi apa namanya ngetik atau nyambi masak atau nyambi beres-beres atau nyambi ajak main anak gitu ya. Jadi kamera pasti mati. Tapi ketika nanti ditanya atau apa, standby kayak gitu ya. Oke, tadi ada yang jawab nih, populasi banyaknya data, sedangkan sampel adalah hanya beberapa. Oke. Populasi banyaknya suatu hal, sampel itu bahan percobaan. Populasi adalah jumlah dari banyaknya sesuatu, sampel adalah suatu contoh. Populasi kumpulan kelompok. Wah, ini dikasih contoh nih. Seluruh siswa di SMA 1 adalah populasi dan 5 orang siswa. 3 SMA adalah sampel kelas 3. Oh, kelas 3 di SMA tersebut. Oke. Baik, oke. Seluruhan, oke. Sip. Ya, jadi konsepnya ya. Jadi yang penting kalian tahu konsepnya. Jadi kan namanya paham itu kan nggak harus textbook ya. Misalkan saya tanya nih,
nanya apa ya? Apa yang Anda ketahui tentang teori graf gitu, atau jelaskan apa yang Anda ketahui tentang teori graf gitu. Nah, kalian ketika menjawab kan nggak harus textbook ya, karena di tempat kerja pun ketika nanti kerja mereka nggak butuh textbook, mereka butuh pemahaman kamu gitu. Nah, seberapa paham ya dari jawaban kamu gitu ya. Nah, kalau ini dari jawaban-jawaban ini sudah paham semua insya Allah gitu ya. Jadi yang penting ketika belajar itu teman-teman memang wajib untuk menghafal teori, tapi yang dihafal bukan textbooknya, tapi adalah konteksnya atau esensialnya dari definisi gitu misalkan ya, kayak tadi saya tanyain populasi dan sampel gitu. Oke. Jadi benar ya teman-teman ya. Jadi semuanya benar gitu ya. Dan tadi ada yang sempat ngasih contoh juga. Jadi populasi itu adalah semua gitu ya, semua elemen yang ada di kumpulan data tersebut. Sedangkan sampel adalah bagian gitu ya dari populasi yang biasanya akan diteliti. Gitu. Nah, tadi contohnya misalkan populasinya yang paling dekat di kita kan NF ya. Jadi populasinya itu adalah mahasiswa NF. Nah, sampelnya itu siapa? Sampelnya misalkan kita buat kriteria adalah mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3. Gitu. Nah, berarti sampelnya yaitu sebanyak itu. Orang yang IPK di atas 3. Seperti itu. Nah, tapi nanti saat penelitian kita tidak menggunakan kategori seperti itu ya. Boleh sih menggunakan kategori seperti itu, tapi kalau menggunakan kategori seperti itu berarti populasinya adalah kriteria tersebut. Gitu ya. Jadi populasi itu kan nggak yang paling besar ya. Jadi populasi itu kan adalah semua elemen gitu ya yang dari kumpulan data tersebut. Jadi kalau kita sudah mengkotakkan kumpulan datanya adalah pertama mahasiswa yang memiliki IPK 3 di atas 3, terus habis itu yang berkacamata dan sebagainya. Nah, semua data itu dari kriteria itu akan menjadi populasi. Kayak gitu. Nah, sampelnya siapa? Nah, sampelnya kita ambil nanti dengan rumus gitu ya, dengan satu formula untuk mengetahui berapa jumlah sampel yang dibutuhkan. Seperti itu ya. Nah, jadi kriteria itu dibutuhkan untuk mengetahui batasan teman-teman. Kayak gitu. Nah, batasannya gimana? Ya, nanti bisa dibahas di pekan ke-8 insya Allah. Oke, nah gambaran umumnya seperti inilah ya. Jadi populasi itu semuanya, itu sampelnya sebagian dari elemen-elemen yang ada di populasi. Jadi kita ambil sebagian ini. Ini namanya random sampling ya. Jadi random sampling itu melihat dari acak gitu ya. Tapi ini kebetulan random samplingnya satu-satu gitu ya. Jadi nanti ada beberapa teknik ya. Jadi ada probability sampling dan ada namanya non-probability sampling. Jadi kalau probability sampling ya kita hitung probabilitasnya. Gitu. Tapi intinya detailnya nanti akan dijelaskan. Oke, next. Nah jenis-jenis atau tipe-tipe populasi. Jadi ada beberapa jenis populasi. Yang pertama adalah finite population. Jadi di finite population itu adalah ukuran populasi yang dapat dihitung dengan jelas. Gitu ya. Jadi karena dia bentuknya adalah finite, gitu ya. Kebalikan dari infinite yang tak terbatas, gitu ya. Jadi dia sudah diketahui jumlahnya, terus tempatnya dan sebagainya. Contoh yang saya berikan adalah buku-buku di perpustakaan. Jadi dia sudah tahu nih, udah jelas nih berapa. Misalkan ada 15.000 eksemplar buku kayak gitu. Lalu berikutnya adalah finite population. Jadi populasi yang belum atau tidak dapat ditentukan dengan pasti. Nah, contohnya yang saya berikan adalah populasi suatu negara. Nah, jadi kenapa populasi suatu negara itu termasuk dari infinite population? Karena ketika kita mengambil langsung, dia pasti setiap waktu itu ada perubahan, entah pengurangan atau penambahan. Karena di Indonesia itu dalam satu hari itu pasti ada yang meninggal dan ada yang lahir, kayak gitu ya. Dan jumlahnya nggak ketahuan. Gitu, makanya dia termasuk infinite. Kecuali dia sudah dibatasi atau sudah diolah oleh instansi tertentu, misalkan BPS. Misalkan dia membatasi sampai 2022. Nah, berarti dia termasuk finite population. Kayak gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah real population. Nah, di real population, dasar waktu nyata dan informasi jelas. Gitu ya. Nah, ini hampir mirip seperti finite population ya. Tapi bedanya adalah di sini keadaan real saat itu. Kayak gitu. Yang sudah terukur. Nah, ini juga sebenarnya bisa dianggap sebagai infinite, tapi bedanya infinite itu kan belum bisa diukur karena perubahan sangat cepat. Kalau real population itu tidak ada perubahan, ya udah segitu aja.
Nah, contohnya yang saya tambahkan adalah karyawan di suatu perusahaan. Lalu terakhir adalah hypothetical population. Nah, di situ membutuhkan suatu struktur atau skenario dari waktu yang mana kita terapkan hipotesis atau asumsi untuk menggambarkan struktur atau informasi dari populasi. Nah, contohnya itu adalah hasil yang mungkin dari pelemparan dadu 5 kali. Nah, ini sudah masuk ke arah probability ya. Gitu. Jadi kita menerapkan aturan-aturan dari pengambilan populasi yang ada saat itu. Kayak pengambilan bola, gitu ya, pelemparan dadu, pelemparan salju. Oke, nah sampel, kalau sampel tadi udah dibahas ya. Nah, contohnya juga tadi sudah sempat bahas, tapi di sini saya tulis, misalkan satu perusahaan itu ada 50.000 orang. Nah, kita asumsikan nih semua aspek itu lolos atau valid. Sehingga kita hasilkan ada 5.000 orang yang bisa kita jadikan responden. Seperti itu. Nah, karakteristik sampel, nah pertama kita harus tahu dulu jumlah ukurannya. Jadi jumlah ukuran itu nanti diketahui. Nah, kita nanti insya Allah akan belajar tentang bagaimana kita mengetahui jumlah sampel. Jadi saya akan coba explore tentang probability sampling dan juga non-probability sampling. Jadi biar teman-teman ketika nanti penelitian tuh ada gambaran, oh ini kira-kira sampel yang kayak gimana ya yang mau saya terapkan gitu. Tapi yang paling umum tuh sebenarnya Slovin gitu ya, rumus Slovin untuk mengetahui jumlah atau ukuran sampelnya. Kalian bisa sambil cari itu rumus Slovin. Lalu berikutnya adalah representatif. Nah, representatif itu jadi sampel itu diharapkan dapat mewakili populasi. Gitu. Jadi hasil dari pengolahan kita terhadap sampel yang kita ambil itu hasilnya dapat diterapkan di populasi tersebut. Contohnya misalkan kita lagi meneliti sebagian mahasiswa NF. Nah, hasil dari penelitian tersebut bisa diterapkan di semua mahasiswa NF gitu. Itu karakteristik dari sampel. Lalu ketiga, itu homogenitas. Jadi biasanya suatu populasi terdiri dari beberapa jenis kategori dari data. Nah, homogenitas merupakan pencocokan perilaku yang dalam sampel yang digunakan. Nah, jadi karena tadi kan ada beberapa jenis atau beberapa elemen di populasi ya. Jadi di sampel itu ada karakteristik homogenitas. Jadi dia dianggap semua general. Jadi makanya hasilnya bisa mewakili dari si populasi. Nah, terakhir itu adalah kecukupan. Jadi jumlah sampelnya itu sama, dan itu nanti ada pengujiannya agar bisa dikategorikan, oh ini benar cukup gitu. Jadi teman-teman kalau udah ngomongin ilmiah tuh udah nggak bisa tuh mungkin kayaknya itu udah nggak ada, harus dihilangkan kata-kata itu. Boleh kata pakai mungkin, tapi apabila memang tidak pasti diketahui. Misalkan nih, gimana ramalan cuaca besok bagaimana gitu. Nah, berdasarkan data perhitungan probabilitas yang saya lakukan, besok kemungkinan hujan adalah sebesar 45%. Kayak gitu. Nah, berarti 45% itu kan ada kemungkinan tidak hujan, yaitu 55%. Gitu. Jadi kemungkinan itu bisa digunakan kalau memang kita belum tahu jelasnya, gitu. Tapi kayaknya, gitu. Nah, nanti itu dikurang-kurangin tuh, pakai kata kayaknya atau kata-kata yang ambigu, seperti itu. Oke, terakhir kondisi pengaturan yang sama. Oke. Nah, selanjutnya itu saya akan jelaskan tentang variabel dan data. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau tanya dulu? Oke, kita lanjut ya. Nanti sambil diketik kalau ada yang mau tanya. Jadi variabel dan data itu adalah elemen penting dari suatu dari suatu penelitian di statistika. Nah, variabel itu adalah karakteristik atau ciri yang diukur pada objek atau subjek dalam suatu penelitian. Nah, jadi intinya kalau kita mau meneliti itu kita harus tahu ukurannya atau indikatornya. Sekalipun dia nggak punya ukuran, kita harus membuat ukurannya. Contohnya misalkan yang kita tahu yang udah jelas ukurannya misalkan tinggi kipas angin, tinggi kursi, itu kan udah jelas ya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan yang belum tahu misalkan tampanan orang, kecantikan orang gitu ya. Itu kan belum ada ukurannya ya. Jadi ukurannya kita bikin dulu biar kita tahu gimana nih cara ngukurnya kan gitu. Nah, lalu variabel itu ada dua, ada variabel dependen dan variabel terikat. Jadi variabel bebas atau independen itu adalah variabel yang bisa kita rubah. Nah, perubahan yang kita lakukan terhadap variabel ini akan berpengaruh terhadap variabel terikat.
Nah, sedangkan variabel terikat ini dia tidak bisa kita rubah, gitu ya. Tapi dia bisa dirubah apabila variabel bebasnya kita rubah, gitu. Jadi variabel bebas ini yang kita otak-atik, tapi variabel terikat ini yang ngikutin aja, gitu. Makanya variabel bebas ini adalah digunakan sebagai prediktor yang memprediksi, gitu. Sedangkan dari terikat itu adalah nilainya, nilai dari hasil prediksinya, seperti itu. Lalu data. Nah, data itu adalah suatu fakta, informasi atau bahan mentah yang dikumpulkan atau dihasilkan melalui berbagai sumber dan metode. Data dapat berupa angka, kata-kata, gambar, suara, atau bentuk-bentuk lain yang dapat diukur, dihitung, dan dianalisis. Nah, gitu ya. Nah, kalau gambar, gitu ya, itu data juga, gitu ya. Di sini udah dijelaskan ya. Jadi gambar, suara, musik, gitu ya, itu semua data. Tapi memang perlu ada ukurannya, gitu ya. Kalau angka udah jelas ukurannya. Kalau kata-kata, gambar, suara itu kan belum ada ukurannya. Misalkan gambar ini bagus, gitu. Nah, gimana kita tahu ini bagus? Indikatornya apa? Nah, itu nanti ada tuh beberapa kriterianya. Seperti itu. Kalau bahasa SI-nya tuh KPI, gitu ya. Panjangan saya lupa, tapi KPI, gitu ya. Kalian tulis saya di Google, KPI adalah gitu. K bla 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 indeks, gitu ya. P-nya saya lupa. Nah, jadi itu adalah salah satu indikator untuk kita bisa menilai seperti itu. Lalu ada jenis data. Dari data terbagi dari beberapa hal. Pertama dari sifatnya, dibagi menjadi kualitatif dan kuantitatif, sumbernya internal dan eksternal, lalu cara memprosesnya primer dan sekunder. Nah, waktu pengumpulannya cross section dan time series. Lalu data kualitatif, data yang terdiri dari deskripsi. Oh ya, ini kita bahas deh, to the point lah ya. Jadi data kualitatif itu adalah data non angka, gitu ya. Jadi tidak terukur, intinya seperti itu. Jadi kalau angka itu kan sudah terukur, sudah jelas. Nah, yang tadi saya jelaskan. Ya, di sini contohnya ada warna, aroma, gitu ya. Jadi warna itu kan kita nggak tahu nih, warna ini bagus atau enggak, warna ini merah apa enggak, gitu ya. Kalau zaman saya dulu itu warnanya ya sudah jelas gitu ya, merah terang, merah muda, bukan merah muda ya, merah agak redup, merah agak gelap, itu semua merah, gitu ya. Kalau zaman sekarang kan banyak macam-macam ya, apalagi perempuan tuh kan kerudungnya dan alat-alat itu ada kayak misalkan saya juga kayak hijau telur asin, terus hijau stabilo gitu ya, terus ada banyak lah ya warna-warna yang campur-campuran gitu, dan itu emang bagus banget gitu. Tapi indikatornya apa? Nah, itu harus dibuat gitu sehingga ketahuan mana merah, mana enggak. Nah, sampai sekarang pun teman-teman mungkin ada yang sudah sadar atau ada yang belum. Lampu lalu lintas, lampu kuningnya itu sekarang udah agak berubah ya kalau kita lihat menjadi oranye. Tapi orang-orang tetap bilang lampu apa? Lampu kuning, gitu kan? Karena memang diajarkannya kuning, merah, dan hijau, kayak gitu. Dan lampu hijau pun ada beberapa yang sebut sebagai lampu biru, gitu ya. Sudah biru nih, gitu. Ya mungkin hanya sebagian orang lah ya. Tapi saya pernah dengar seperti itu. Nah, kalau kuantitatif itu adalah data yang angka gitu, bentuknya angka, yang intinya bisa diukur gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah jumlah penduduk, jumlah penjualan, dan lain-lain. Nah, ini banyak banget kayak gitu. Kalau data kuantitatif itu banyak banget. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya, kalau di sosmed atau teman kalian atau kakak kalian tuh pernah ada obrolan, data penelitian kalian menggunakan variabel apa atau data apa, kuanti atau kuali gitu kan ya. Oh, saya pakai data kuanti. Oh, itu banyak datanya nanti kan gitu ibaratnya. Jadi memang kalau data kualitatif tuh dominasi datanya banyak gitu. Tapi kalau kualitatif tuh lebih sulit karena kita harus mendefinisikan dulu dari setiap variabelnya yang kita ukurnya gimana kayak gitu. Lalu ada data internal. Data internal itu intinya adalah data yang didapat atau dikumpulkan dari internal terus digunakan untuk internal itu sendiri. Gitu. Nah, biasanya ini tujuannya untuk improvisasi atau inovasi gitu ya. Jadi dia untuk perbaikan dari dalam organisasinya tersebut. Nah, sedangkan data eksternal ada data penunjang dari luar organisasi untuk membantu organisasi tersebut gitu atau instansi tersebut. Nah, jadi dia membantu kita untuk bisa melihat peluang pasar, melihat misalkan data ekonomi sekarang gimana kayak gitu dan sebagainya. Dan lihat pesaing juga bisa gitu.
Tujuannya untuk bisa meningkatkan bisnis. Lalu selanjutnya adalah data primer dan data sekunder. Nah, ini sudah seperti singgung tadi di awal. Jadi data primer adalah data yang diambil langsung oleh kalian ya. Jadi kalian langsung turun ke jalan atau nyebarin kuesioner, mau online atau offline, kemudian diolah, direkap dulu terus diolah. Nah, kalau data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan atau telah diolah oleh orang lain, instansi atau perusahaan yang lain. Gitu. Misalkan kalian dapat data mahasiswa dari NF atau daftar nilai dari BAK gitu ya. Nah, nilai-nilai itu termasuk data sekunder, itu bukan data primer lagi, gitu. Ataupun gampangnya gini, kalian mencari data, terus teman kalian memberikan data dia ke kamu, gitu ya. Nah, data dia itu primer, tapi ketika sudah diberikan ke kamu menjadi data sekunder. Jadi seperti itu ya. Nah, mana yang lebih baik? Nah, lebih baik itu tergantung konteks sih sebenarnya. Jadi kalau kalian memang butuh data yang real, lebih baik yang primer. Tapi kalau butuh data yang banyak dan cepat, itu data sekunder itu boleh. Tapi memang data sekunder dan primer itu harus diuji dulu datanya, khususnya sekunder sih, biar valid hasil yang dikeluarkan. Jadi kita pastikan data yang kita dapatkan ini sudah oke, kemudian baru kita olah. Seperti itu nanti insya Allah juga akan diajarkan di sini. Lalu data cross section dan data time series. Nah, kalau cross section itu adalah ketika data itu diambil satu waktu di satu daerah tertentu, gitu ya, atau daerah yang berbeda lah biasanya. Jadi misalkan gampangnya gini, minggu ini kita ngambil data di NF ya, nanti minggu besok kita di Gunadarma, di minggu ketiga kita di BSI, minggu keempat kita di mana lagi ya? Di UI kayak gitu. Jadi itu data cross section. Jadi selama seminggu itu kita fokus terhadap data itu. Tapi kalau misalnya ngambil data di tempat itu, kalau satu lagi adalah time series. Jadi time series itu kita hanya memberikan deadline. 1 bulan ini kita harus ngumpulin 50 data ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau bisa setiap orang mencari 10 data ke responden gitu ya. Tempatnya di Gunadarma, NF, BSI dan UI. Silakan pilih gitu ya. Kalau bisa dibagi-bagi ya gitu. Nah, itu termasuk time series. Jadi waktunya beda-beda di periode yang sudah kita sepakati. Kayak gitu. Lalu jenis-jenis data lainnya adalah data nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, ini biasanya digunakan nih dalam variabel pengolahan data, entah database atau apapun di di programming juga. Nah, nominal ordinal ini adalah breakdown dari data kualitatif, sedangkan interval rasio adalah breakdown dari data kuantitatif, seperti itu. Nah, jadi karena data nominal dan data kualitatif, udah jelas ya, berarti datanya ini adalah non-angka. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan data ordinal adalah data nominal itu suatu kategori yang kita dapatkan yang tidak bisa diurutkan, gitu ya. Jadi contohnya di sini saya bilang adalah jenis kelamin, warna mata, agama gitu ya. Jadi kayak jenis kelamin itu kan nggak ada tuh urutan laki-laki atau perempuan yang lebih baik gitu. Atau agama, misalkan agama Islam yang terbaik gitu ya. Nah, secara keyakinan kita benar, tapi secara umum itu nggak ada gitu ya. Karena di dunia itu kan beragama, jadi ada banyak. Atau jenis pekerjaan kayak gitu. Jadi itu tidak bisa diurutkan. Nah, sedangkan ordinal itu masih bisa diurutkan. Jadi dari yang terbaik sampai yang terburuk. Gitu ya. Misalkan pendidikan gitu ya. Tingkat pendidikan jelas naik SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3. Gitu ya. Jadi udah jelas hierarkinya. Mana yang tertinggi, mana yang lebih tinggi daripada yang terendah kayak gitu. Nah, sedangkan data interval sama rasio itu adalah breakdown dari data kualitatif. Nah, berarti datanya numerik. Nah, yang membedakannya itu adalah data interval itu tidak bisa dibandingkan, gitu ya. Jadi, kenapa? Karena di data interval ini tidak memiliki nilai nol mutlak. Artinya, dia mungkin tidak bisa sampai ke titik nol, gitu ya, atau titik awalnya, gitu. Contoh yang dimaksud adalah, misalkan waktu dalam 1 detik. Gitu ya. Waktu itu kan terus berjalan ya. Seperti itu. Terus suhu dalam Celsius atau Fahrenheit kayak gitu. Kalau data rasio itu dia bisa dibandingkan karena memiliki nilai nol mutlak. Gitu. Misalkan berat badan. Nah, berat badan itu kan start dari 0 sampai misalkan ke 70 atau ke 50 dan sebagainya.
kayak gitu. Oke, nah terakhir penerapan statistika di dunia IT gitu ya. Nah, kalau di dunia IT ada banyak ya. Jadi ini hanya sebagian kecil yang saya bisa dapatkan. Mungkin teman-teman nanti bisa cari atau bisa explore di internet. Jadi penerapannya bisa ke data mining, machine learning, big data, data visualization, predictive, analytic. Gitu ya. Nah, kalau S itu bisa ke visualisasi atau bisa ke big data gitu ya. Kita kuatkan di database-nya kayak gitu. Jadi ini hanya sebagian kecil ya teman-teman ya, sekali lagi ya. Jadi detailnya bisa di internet atau di webinar atau dimanapun gitu ya. Banyak. Intinya tuh statistik tuh sudah seperti manajemen ya. Manajemen itu kan tanpa belajar pun kita sudah harus diwajibkan bisa manajemen ya. Misalkan manajemen waktu, manajemen uang, dan lain-lain. Walaupun kita tahu dasar-dasarnya. Gitu. Nah, statistik pun juga sama. Jadi secara nggak langsung kita sudah sering menerapkan peluang. Gitu misalkan, ketika dulu SMA, saya dipanggil ya, kayak gitu ya. Terus misalkan bukan, habis ini saya bukan ya, kayak gitu ya. Jadi intinya, peluang kita akan dipanggil guru tuh berapa persen sih kayak gitu kan. Nah kalau di teorinya kan kayak gitu, tapi di prakteknya jadi kadang-kadang kan guru suka usil ya. Jadi harusnya kan dari atas, dari A, B dan seterusnya. Tapi kadang-kadang suka atas, bawah, kadang-kadang juga atas, tengah, bawah dan sebagainya. Gitu. Jadi itu kemungkinan gitu. Itu udah masuk teori probabilitas yang masuk juga ke statistik. Kayak gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Oke, ada yang mau tanyakan? Boleh di chat atau boleh langsung on mic? Atau raise hand dulu kali ya. Oke, nggak ada ya? Baik. Oke deh, sip. Ya, kapan nanti pekan depan yang tadi saya sampaikan ya. Jadi biasanya itu nanti saya di akhir sesi saya minta untuk silakan dinyalakan kameranya gitu ya. Nanti saya akan screenshot nanti akan saya kirimkan ke Kak Yunita untuk direkap siapa saja nama-nama yang memang menyalakan kamera. Terus nanti ada satu titik gitu ya, ya bisa di tengah, depan atau di akhir. Tapi saya pilihnya full semuanya satu-satu. Gitu. Nanti kalau misalkan panggilan kedua nggak nyaut juga, kan saya bilang satu kali panggilan 3 kali, 1 kali nggak ada, ya nanti sudah langsung di list alfa tuh sama Kak Yunita tuh. Misalkan contohnya si A, saya panggil 3 kali, terus nggak nongol-nongol nih, ya udah langsung dikatakan alfa. Terus nanti misalkan saya panggil lagi di akhir sesi, si A lagi, terus dia nggak nongol-nongol, ya langsung saya kick. Kayak gitu. Ya, jadi saya memang saya tidak mewajibkan kamera aktif ya, tapi yang terpenting kaliannya ada, gitu teman-teman. Jadi teman-teman apapun kegiatannya di rumah atau di mana saja, itu yang penting standby. Ketika ditanya itu jawab, gitu. Karena analoginya kan sederhana ya. Kalau teman-teman aja dipanggil nggak nyaut, berarti teman-teman nggak ada di dekat handphone itu atau nggak ada di dekat laptop itu. Gitu. Nah, buat apa ikut Zoom gitu ya? Kuotanya sayang dong. Ya, lebih baik saya bantu teman-teman untuk gitu kan ya. Gampangnya gitu, langsung keluar aja gitu. Nah, nanti kalau udah beberapa kali ada catatan dari Kak Yunita, evaluasi tengah semester, nanti coba saya panggil orang tersebut untuk coba saya ngobrol-ngobrol dulu. Kenapa, ada kendala apa gitu ya. Gitu. Jadi yang penting kaliannya aktif aja. Yang penting standby dulu. Nanti ketika dipanggil aktif gitu. Kalau nggak mau nanya nggak apa-apa. Tapi ketika saya tanya berarti harus ada gitu. Ya, ini coba ya. Kita tes dulu. Kita tes. Aktifin kamera, insya Allah udah ada orangnya. Jadi nggak akan saya tanya. Saya coba yang nggak ada kameranya nih. Langsung nyalain semua nih. Waduh. Coba nih Dean Pramona. Ada Pak. Oh ada sih. Oke, berarti kan standby ya Dean ya. Walaupun gak dinyalain nggak apa-apa. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Oke, terus lagi coba. Ini ES ya Pak, ES. ES.
Ini roman-romannya nggak ada nih kayaknya nih. ES ada? Oh ya, ini tipe-tipe yang nanti akan dicatat ya. Kayak gini. Nah, oh ya, namanya harus nama lengkap ya. Nanti pekan depan mungkin ketika Zoom ya, nanti akan lebih selektif. Jadi kalau namanya lengkap, mohon maaf saya keluarkan dulu. Nanti kalian boleh join lagi dengan nama yang lengkap. Kayak gitu ya. Elzan. Elzan Ayu Fauzia? Iya, Pak. Oh, ada. Siap. Oke, kan seneng ya kayak gitu ya. Vito. Iya ada Pak. Siap. Vito mantap. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya bilang tadi kameranya itu tidak apa-apa kalau mati. Yang penting nanti responsif aja. Ketika dipanggil ada gitu. Ini Ikmanur ada nggak? Ikmanur Ilahi. Ada, Pak. Oh ada, sip. Ya gitu aja. Ada Pak, matilah gitu. Kan gitu ya. Oke, coba nih Imaduddin. Halo, Pak. Ada, oke. Siapa lagi ya? Fikri Haikal. Ada ya aktif ya, sorry. Fikri Haikal tuh kamera aktif, jadi nggak perlu ditanya. Nazma Nur Zahra. Hadir, Pak. Hadir, oke siap. Muhammad Nur Faki. Hadir Pak. Hadir, oke. Priska. Hadir, Pak. Hadir, oke. Raisa. Raisa Arsyafi. Hadir, Pak. Wah, hadir. Oke, ya udah cukup. Itu simulasinya seperti itu ya. Jadi kalau kayaknya kayak anak SD ya. Kayak anak SD dulu ya, dipanggil atu-atu dulu gitu. Karena memang kondisinya saya sebagai pendidik harus menjamin sih teman-teman itu memang dengerin gitu ya. Dengerin kalau video rekaman kan kemarin juga banyak video rekaman ya. Jadi kalau video rekamannya aman lah, nggak ada kayak gini-ginian. Tapi kalau nanti selama Zoom teman-teman hanya wajib standby. Nah, kalau nyalain kamera itu nanti di sesi akhir nih, kayak sekarang kan udah mau selesai nih. Nah, nanti saya bilang silakan nyalakan kameranya. Nah, ini nanti dinyalakan, nanti saya screenshot, nanti akan direkap. Jadi yang nyalain kamera itu akan dapat reward. Ya, rewardnya apa? Ya pastinya nilai. Gitu ya. Nilai akhir kalian. Gitu. Kalau kemarin kan nggak ada nilai tambah ya. Jadi kemarin tuh kalau kalian mau tahu ada nilai tambah yang saya kasih, tapi nilai tambahnya memang nggak besar. Jadi lebih ke pembulatan aja sih. Misalkan nilai kalian tuh sebenarnya berapa ya? Misalkan 79 atau 78,9. Nah, itu saya pasti akan naikkan jadi 80. Kayak gitu. Tapi kalau nilainya 71, itu nggak dinaikin. Tapi kalau udah mepet-mepet, pasti akan saya naikin otomatis. Tanpa teman-teman minta gitu juga sudah saya naikin. Kayak gitu ya. Baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, ya mungkin saya cukupkan dulu, gitu ya. Sampai jumpa nanti di pekan depan. Jadi di pekan ini nggak ada kuis, jadi materi sudah saya share. Oh ya, sudah isi absensi, sudah bisa? Ada kendala nggak? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa Pak. Aman, Pak. Aman. Ya, yang saya bilang ya, jadi selama 3 minggu ini, apabila teman-teman lupa, terus juga ada kendala, nggak apa-apa, kabarin aja, nanti saya akan bukakan lagi. Yang penting jangan sampai lewat dari pekan berikutnya. Jadi kalau pekan berikutnya berarti saya akan melayani hanya pekan 2. Jadi pekan 1 tuh batasnya hanya sampai Rabu jam 12 siang. Rabu depan jam 12 siang. Itu kalau masih ngomongin pekan 1 masih saya, oh ya nggak apa-apa saya bukain gitu. Karena itu harus di-generate ulang kalau ada yang telat. Kayak gitu. Nah, nanti kalian akan tergenerate nanti malam berarti ya. Jam 12 itu akan generate hadir kalau memang isi hadir. Seperti itu, ya. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga semester ini lebih baik ya. Dari saya pribadi semoga lebih baik, bisa memberikan pembelajaran, bisa lebih menikmati ya dari statistik ini gitu ya. Jadi moga-moga lebih paham gitu ya. Dan kalau belum paham saya harap jangan diem aja gitu ya. Ini ada Kak Yunita nih, silakan dihubungin gitu ya.
Tadi bilang dari jam 8 sampai jam 4. Nah, silakan diteror bahasa saya gitu. Jadi boleh tuh di japri boleh atau di grup boleh. Tapi yang japri saya minta dengan bahasa yang sopan ya. Jadi kalau ada yang nggak sopan, ada yang modus nih buat laki-laki nih ke Kak Yunita, nanti Kak Yunita saya suruh screenshot. Nanti saya akan sidang. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.